Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Hedi Praetno, Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Dan di ujung bulan Ramadan ini kita masih akan membahas bab yang perlu kita bahas. Dan malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menghadapi penghujung bulan Ramadan. Jadi untuk teman-teman yang sebentar lagi akan mengadakan mudik, kami doakan selamat sampai tujuan, pulang pergi tidak ada halangan dan apapun di jalan ya. Kemudian kemarin dari Yayasan Pembina Mu'alaf juga sudah membagikan bingkisan, terutama kepada para mu'alaf dan juga yang membutuhkan. Dan kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih dukungan dari BHS Tech, karena kami kemarin didukung sejumlah 1.000 sarung. Dan alhamdulillah semua sudah kami distribusikan dan disebar di beberapa cabang di Jawa Timur. Gitu, Ustaz, ya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu apakah ada hubungan antara kitab Taurat yang terdahulu yang dibawa oleh Nabi Musa dengan kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah kedua kitab ini ada hubungan ataukah tidak? Ya, bahkan beberapa apologet Kristen pun sering mengatakan bahwasanya Al-Quran ini meniru atau menjiplak dari kitab-kitab sebelumnya. Apakah ini tuduhan ini benar? Malam hari ini kita akan bertanya kepada Ustadz Menahem Ali. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Edi. Tema yang sedang kita bicarakan malam ini berbicara soal tema sentralnya, yakni mengenai kitab suci dalam konteks tradisi Semitik. Kalau saya sebut konteks tradisi Semitik, berarti ini berbicara mengenai kultur atau budaya Timur Tengah. Nah, kalau kita bicara mengenai kultur atau budaya Timur Tengah, berarti pemahaman kita selalu merujuk pada 3 agama besar. Dan 3 agama besar ini yang paling sentral adalah Yahudi dan Islam. Meskipun tradisi Kristen bagian dari itu. Tapi kita akan mencoba membahas pada malam hari ini keterkaitan antara kultur Yahudi dan kultur Islam dalam konteks Timur Tengah. Nah, khususnya kalau kita bicara mengenai kitab suci, yakni kitab suci Taurat dan kitab suci Al-Quran, memang keduanya itu ada hubungan. Baik hubungan kesejarahan ataupun dalam konteks hubungan teologisnya. Kalau saya sebut dalam konteks kesejarahan, berarti ini kalau kita bicara dalam aspek historis. Sedangkan kalau kita bicara dalam konteks pesan pewahyuan, itu berarti maknanya dalam konteks teologis. Jadi antara historis dan teologis itu memang keduanya harus dibahas dalam kajian kita malam hari ini. Nah, pertanyaan Pak Edi tadi, apakah betul bahwa Al-Quran dengan kitab Taurat itu memang ada relasi atau ada hubungan? Saya jawab iya. Pertama, yang harus kita menjadi acuan kita, Al-Quranul Karim, salah satu ayatnya menyebutkan kalau dibacakan dalam konteks qiraah sab'ah, salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim, hal ateka hadithu Musa. Biasa yang kita dengar dan selalu Pak Edi dengar juga, hal ataka hadithu Musa. Itu yang biasa kita baca menurut qiraah Hafiz. Tapi ada juga salah satu qiraah lain menyebut dengan bacaan hal ateka haditsu Musa. Musa dengan Musa itu adalah versi pelafalan bahasa Arab yang direkomendasi oleh Rasul Muhammad SAW. Sedangkan Musa dan Muse ini tokohnya satu dalam bahasa Arab dialek yang berbeda. Sedangkan dalam bahasa Ibrani beliau disebut dengan nama Moshe. Jadi kalau disebut Moshe bahasa Ibrani atau Muse dalam bahasa Arab, ini tokohnya satu, bukan tokoh yang berbeda. Itulah sebabnya dalam tradisi Yahudi,
kitab suci yang diterima oleh Musa atau Moshe atau Muse itu disebut dengan nama Hamikra. Pak Edi baru dengar kan istilah ini. Hamikra itu nama lain dari Torah. Oh, jadi kalau orang Yahudi menyebut kitab suci Torah, itu mereka menyebutnya dengan istilah Hamikra. Dan kita tahu kitab suci Yahudi itu kan oleh saudara kita kaum Kristiani disebut Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Lama. Dan itu terdiri atas 3 klasifikasi yang disebut dengan istilah Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, ini yang saya bawa, itu adalah kitab suci umat Kristiani bagian Perjanjian Lama. Dan kitab Perjanjian Lama oleh tradisi Yahudi dikenal dengan sebutan Tanakh. Itulah sebabnya diringkas menjadi Torah, Nevi'im, Ketuvim. Maksudnya kitab Taurat, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan suci. Nah, itulah sebabnya orang Yahudi sangat tidak berkenan bila kitab sucinya disebut kitab suci Perjanjian Lama. Karena ada Perjanjian Baru. Nah, itulah sebabnya kalau ada kitab Perjanjian Lama berarti ada kitab Perjanjian Baru. Itulah sebabnya kitab suci Perjanjian Lama dianggap tidak berlaku lagi. Nah, orang Yahudi tidak menerima itu dan tidak berkenan disebut dengan sebutan itu. Mereka hanya akrab dengan sebutan Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau disebut dengan istilah Tanakh. Atau dalam bahasa Inggris mereka menyebut dengan istilah The Hebrew Bible atau The Holy Scripture, bukan The Old Testament. Kalau disebut The Old Testament, kitab suci Perjanjian Lama, itu istilah yang dipakai oleh saudara kita kaum Kristiani menyebut kitab orang-orang Yahudi. Nah, tadi sudah saya sebutkan, jadi kalau disebut kitab Torah, itu adalah nama lain dari Hamikra. Itu bahasa Ibraninya, Hamikra. Dari kata kere. Kere, bahasa Arabnya sama dengan qara'ah. Qara'ah, membaca. Bahasa Arabnya. Kere, bahasa Ibraninya. Nah, kalau orang Yahudi menyebut Torah itu dengan sebutan Hamikra, bahasa Ibrani, sedangkan dalam bahasa Suryani disebut dengan istilah Kriana. Dalam bahasa Arab, kita sebut dengan istilah Quran. Jadi, istilah Hamikra, Kriana, dan Quran itu ada semacam mata rantai. Itulah sebabnya, kalau Pak Edi bertanya kepada saya, apakah kitab Torah ada kaitan dengan Quran? Secara kebahasaan ada kaitan. Itulah sebabnya tadi saya katakan, ada Hamikra, ada Kriana, ada Quran. Ini secara kebahasaan, secara linguistik membuktikan memang 2 kitab ini ada hubungan satu dengan yang lain. Dan kalau disebut Hamikra, orang Yahudi paham itu, bahwa ini adalah teks yang dibaca. Dan kalau kita tanya, apakah Quran juga teks yang dibaca? Iya. Itulah sebabnya di bulan Ramadan, Quran itu selalu diulang-ulang pembacaannya. Karena dibaca. Itulah sebabnya disebut Quranan, artinya bacaan. Yang dibaca berulang-ulang. Sehingga pembacaan yang berulang-ulang itu menyebabkan ada semacam upaya penghafalan secara maksimal. Dan itulah sebabnya Quran dihafalkan sampai hari ini oleh saudara kita umat Islam. Taurat juga dihafalkan ya sebagiannya. Ya, Torah itu karena dipakai dalam liturgi, misalnya di tembok ratapan, itu dibaca juga Torah itu. Dan sebagian dihafalkan. Tapi tidak bisa keseluruhan. Saya tidak tahu kenapa Torah itu tidak bisa dihafalkan secara keseluruhan. Tidak pernah ada ya? Tidak ada. Kita tidak menemukan data seorang rabi yang hafal Torah mulai dari kitab Sefer Bereshit sampai Sefer Devarim. 5 buku Musa itu hafal semua. Saya belum menemukan data satupun dalam konteks sejarah. Tapi kalau parsial, ayat demi ayat, bagian-bagian tertentu, misalnya Asre Devarot, 10 firman Tuhan, itu ada yang hafal. Mazmur sebagian dihafal. Tapi dilakukan soalnya. Tapi tidak keseluruhan, tapi dilakukan juga. Cara pembacaan mirip seperti umat Islam baca Quran. Qiraat gitu ya. Iya, makanya disebut qiraah. Qiraah. Sedangkan orang Yahudi disebut Hamikra.
Istilah mikra dengan kiraah itu satu akar kata. Nah, itulah sebabnya tadi saya sebut, kalau dalam bahasa kita, umat Islam, versi Arabnya menyebut Musa atau Muse. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, nabinya disebut Moshe. Nah, sekarang, apakah kalau antara Al-Quran dengan Torah itu ada kaitan? Apakah dalam hal ini Quran itu menjiplak Torah? Ini tidak mudah menjawabnya, Pak Edi. Dan kita harus menjawab berbasis pada data. Kalau dikatakan bahwa di dalam Al-Quran ada sesuatu yang sama dengan Torah, saya akui. Dan kita harus mengakui memang ada kesamaan-kesamaan kisah, kesamaan kisah, kemudian kesamaan pesan moral. Kalau kisah itu kan semacam cerita ya, cerita berkaitan dengan para nabi. Itu ada kesamaan dengan informasi Quran, apa yang termaktub dalam kitab Taurat. Misalnya kisah mengenai Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Di dalam Quran juga ada. Kisah mengenai orang-orang Yahudi pada masa Nabi Musa yang menyembah patung sapi, dalam Quran juga ada. Tetapi sekaligus ada pembedanya. Ada yang sama, tapi sekaligus ada pembeda. Ya. Tapi saya tidak fokus pada perbedaan kisah-kisah dalam Quran ataupun dalam Torah. Tetapi saya akan mencoba menelusuri dari data yang lain. Ternyata memang ada kesamaan antara Quran dengan Torah, tapi justru Quran itu menyempurnakan isi pesannya. Menyempurnakan isi pesannya. Kalau dikatakan menyempurnakan isi pesannya, itu memang ada kesamaan. Tapi kesamaan itu justru dilengkapi dengan informasi Quran yang lebih detail. Contoh. Mari kita lacak data ini berdasarkan informasi Quran. Kita tahu di dalam Al-Quran misalnya kita ambil contoh surah Al-Baqarah Pak ini. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-29. Pak Edi bisa bacakan terjemahannya dulu ya. Al-Baqarah ayat 29. Ya. Al-Baqarah ayat 29 ya. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke, itu terjemahan harfiah. Ya. Ini saya bacakan Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Kalau versi bahasa yang asli, versi bahasa Arabnya disebutkan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Itu arti harfiahnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Edi. Saya terjemahkan secara harfiah ya. Huwallazi, dialah yang, maksudnya Allah, dialah Allah yang khalaqa, telah mencipta. Lakum, bagi kalian semua, ma fil ardi, apa yang ada di bumi, jami'a, semuanya. Jadi bukan hanya sekedar menciptakan bumi, tapi apa saja yang ada pada bumi, keseluruhannya, itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Lakum, bagi kalian semua. Thumma, kemudian thumma stawa ilas sama, kemudian dia menuju pada penciptaan langit. Fasawwahunna, kemudian dia Allah menyempurnakan penciptaan langit itu. Penyempurnaan ya. Sab'a samawat, 7 langit. Jadi maksudnya 7 lapis langit. Sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Di sini ada kata kunci Pak Edi. Pertama kata kunci kata khalaqa, artinya mencipta, ya. Kemudian kata kunci yang kedua adalah sab'a samawat, 7 lapis langit. Oke, ini versi bahasa Arabnya. Nah, sekarang
kita bandingkan dengan versi bahasa Ibrani yang termaktub di dalam Quran bahasa Ibrani. Ini ya, ini kan Al-Quran bahasa Ibrani, maksudnya terjemahan bahasa Ibrani. Ha-Quran belashon akhir. Quran dalam terjemahan bahasa yang lain. Targum me'aravit